Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya, izinkan Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Ibu Wawa Yustisya dari Prodi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Universitas Sriwijaya, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidik. Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu dengan cara mengisi link Google Form yang ada di bawah deskripsi YouTube. Kemudian simak pembelajaran agar anak-anak sekalian bisa memahami dan melakukan tugas gerak yang Ibu berikan kepada kalian nantinya. Nah, sebelum itu Ibu mau menyapa anak-anak terlebih dahulu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Ibu harap kalian tetap menjaga kesehatan dengan cara makan, tidur, olahraga yang teratur dan cukup. Karena minggu lalu kita telah mempelajari tentang pengertian bola voli, kemudian teknik dasar dari permainan bola voli. Hari ini Ibu akan membahas tentang pengertian bola voli lagi, namun akan ada yang berbeda. Baiklah anak-anak, masih ingat tentang pengertian bola voli? Coba sebutkan. Iya, jadi benar sekali anak-anak, permainan bola voli adalah permainan yang dimainkan oleh dua tim atau dua regu di mana dipisahkan oleh net, kemudian masing-masing tim itu terdiri dari 6 pemain, serta tujuan dari permainan bola voli ini adalah agar bola melewatkan diri di atas net dan menyentuh lapangan lawan sehingga mendapatkan poin. Baiklah, tujuan pembelajaran pada hari ini adalah yang pertama, peserta didik dapat memahami tentang kinesiologi. Yang kedua itu peserta didik dapat mengetahui bagaimana penerapan kinesiologi terhadap olahraga permainan bola voli. Yang ketiga adalah peserta didik dapat mengetahui hukum dan analisis gerakan yang terdapat dalam olahraga permainan bola voli. Berikut simak pembelajaran yang akan kita lakukan. Kinesiologi berasal dari kata kines dan logos. Kines adalah gerak, logos adalah ilmu. Jadi, kinesiologi merupakan suatu ilmu yang mempelajari gerakan manusia yang efisien, efektif, dan aman, didekati dari analisis rangka otot dan hukum mekanika. Gerakan manusia yang efektif, efisien, dan aman merupakan gerakan yang baik, teknik yang baik, karena setiap pola langkah, gerakan menggunakan energi atau tenaga yang efisien dalam mencapai hasil atau sasaran yang dituju, serta terhindar dari cedera dalam melakukan gerakan. Tujuan kinesiologi pada olahraga bola voli adalah untuk menganalisis situasi gerakan yang baik dan efisien yang terdapat pada olahraga bola voli, serta mendapat kebebasan untuk mengambil keputusan ketika posisi langkah ketat dan dijaga oleh lawan. Komponen-komponen yang terdapat dalam olahraga bola voli adalah: yang pertama adalah ketahanan, yang kedua adalah kekuatan, yang ketiga kecepatan, yang keempat fleksibilitas. Hukum kinesiologi dan analisis gerakan dalam permainan bola voli. Yang pertama ada hukum Newton 1. Bunyinya adalah jika resultan gaya yang bekerja pada benda yang sama dengan 0, maka benda yang mula-mula diam akan tetap diam. Benda yang mula-mula bergerak lurus beraturan akan tetap lurus beraturan dengan kecepatan tetap. Analisis gerakan pada permainan bola voli adalah pada saat seseorang melakukan passing atas, passing bawah, ia akan memberikan gaya dorong ke bola sehingga bola yang tadinya diam akan bergerak sesuai dengan gaya yang ia berikan. Hukum Newton 2 berbunyi percepatan dari suatu benda akan sebanding dengan jumlah gaya resultan yang bekerja pada benda tersebut dengan berbanding terbalik dengan masanya. Analisis gerakan dalam permainan bola voli adalah pada saat seseorang melakukan passing atas dengan kecepatan konsisten. Dengan contoh, seseorang membesarkan gaya dorong yaitu dengan tangan dan jari-jari lalu dorong bola tersebut, maka bola dengan sendiri akan mengalami percepatan sesuai dengan berbanding lurus dengan gaya total bekerja padanya. Hukum Newton 3 yang berbunyi jika suatu benda memberikan gaya pada benda lain, maka benda yang dikenal gaya akan memberikan gaya yang besarnya sama dengan gaya yang diterima dari benda pertama, tetapi arahnya berlawanan. Analisis gerakan pada bola voli adalah pada saat
seseorang melakukan passing atas. Salah satu memulai dengan passing atas, lalu bola akan terlepas dari perkenaan tangan. Bola memiliki gaya dorong menuju ke arah depan pada orang pertama sebagai aksi, sementara orang kedua sebagai reaksi, dengan memberikan gaya yang sama untuk memantulkan bola ke arah yang berlawanan. Hukum tuas atau pengungkit. Hukum tuas pengungkit pertama berbunyi, titik tumpu berada di antara titik beban dan titik kuasanya. Sedangkan analisis gerakan pada permainan bola voli adalah seorang atlet voli yang akan melakukan blocking yang digunakan dalam permainan bola voli untuk menahan serangan dari lawan. Lalu bola menuju daerah lawan pasti akan membuka kedua kaki selebar bahu dan sedikit membungkuk agar bisa melompat dengan kedua kaki sambil mengangkat kedua tangan, membentuk pertahanan, serta hadang bola untuk diumpan ke arah daerah lawan kembali. Dengan analisis, titik beban itu berada di badan, titik tumpu berada di pinggul, kemudian titik kuasa yaitu kaki. Selanjutnya adalah hukum tuas pengungkit 2. Bunyinya, tuas atau pengungkit jenis golongan kedua merupakan tuas dengan titik beban terletak di antara titik tumpu dan titik kuasa. Sedangkan analisis gerakan pada permainan bola voli adalah saat seseorang atlet voli melakukan smash, kita akan melompat dengan kedua kaki saat yang bersamaan. Salah satu tangan yang akan digunakan untuk memukul bola diayunkan ke depan sambil menarik punggung ke arah belakang. Beban tubuh berada di tengah kaki, tumit sebagai gaya dorong ke atas dan titik tumpu pada jari kaki. Maka secara tidak sadar ia akan melakukan gerakan pengungkit 2. Dengan analisis titik tumpu yaitu jari kaki, titik beban badan, titik kuasa yaitu kaki dan tumit. Selanjutnya hukum tuas pengungkit 3, di mana bunyinya adalah titik kuasa terletak di antara titik tumpu dan titik beban. Sedangkan analisis gerakan pada permainan bola voli adalah saat seseorang melakukan passing atas dengan kedua tangan yang dimulai dari gerakan merapatkan kedua tangan dengan kaitan pada telapak tangan, kemudian mengayunkan kedua tangan ke depan atas dengan posisi kedua tangan lurus dan perkenaan bola pada lengan tengah bagian bawah di atas pergelangan tangan. Maka secara tidak sadar ia akan melakukan gerakan pengungkit 2, di mana analisisnya adalah titik tumpu yaitu pinggul, titik kuasa adalah ujung tangan, sedangkan titik beban adalah badan. Selanjutnya ada gaya sentripetal. Gaya sentripetal merupakan gaya yang membuat benda bergerak melingkar. Analisis gerakan pada permainan bola voli adalah ketika pemain memukul bola dengan putaran side spin, pukulan gesek pada samping bola, yaitu dengan smash, di mana pada gerakan ini bola akan bergerak menuju pusat lingkaran. Terima kasih kepada anak-anak sekalian telah menyimak pembelajaran pada hari ini. Apabila anak-anak ada pertanyaan, silahkan disematkan di kolom komen. Dan selanjutnya, Ibu akan memberikan tugas gerak kepada kalian untuk menganalisis mana gerakan yang termasuk hukum Newton 1, 2, dan 3, kemudian tuas jenis 1, 2, dan 3, serta gaya sentripetal. Jangan lupa untuk mengumpulkan tugas pada link Google Drive, kemudian diberikan ke email saya. Saya akhiri, apabila ada kata salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.